Nah itu artinya ada ibu-ibu yang sedang masak karena di atas rumahnya sudah ada asap, berarti masih menggunakan tawon. Dulu. Nih lur, jatuh lur, jatuh, luar biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Hari ini saya akan mengajak kalian untuk berjalan ke salah satu dusun yang terletak di Kecamatan Sukoharjo ya. Desanya Desa Tlogo, ini masuk dalam Desa Tlogo secara administrasi. Dan ini menurut saya sangat jauh dari pusat desa ya, karena berada di tengah-tengah antara Desa Kalibening dan juga Desa Tlogo lur. Ini hanya mempunyai 10 rumah dari di sini lur, tidak begitu banyak. Ini adalah namanya Dusun Gintung Sari lur. Dusun Gintung Sari ini memang kalau secara letak geografi masuk dalam wilayah Kalibening, tapi administrasinya masuk dalam Desa Tlogo ya lur. Jadi hanya mempunyai 10 rumah. Itu adalah desa yang akan kita kunjungi lur. Di situ sudah kelihatan satu masjid dan beberapa rumah yang berderet. Dan akses jalan masuk juga masih seperti ini ya lur. Jadi jalannya juga masih berbatu, terus kanan kiri memang pepohonan salak. Tapi akses jalannya juga tidak begitu salah, sudah bagus. Karena bebatuan di sini juga tertata dengan rapi ya lur. Jadi nanti kita akan masuk ke dusun itu dan kita melihat bagaimana keadaan, suasana dan juga aktivitas warga yang berada di dalam dusun itu lur. Karena mayoritas masyarakat juga masih petani salak, karena kebanyakan yang desa yang masuk dalam Kecamatan Sukoharjo memang aktivitas warganya juga masih berkebun atau bertani, dan juga peternak juga ada. Jadi lengkap lah, tapi sebagian besar adalah petani salak. Nah ini jadi kita masuk dalam perjalanan di tengah-tengah antara pertigaan yang tadi masuk dari arah Kalibening dan juga menuju ke Desa Gintung Sari ini loh. Jadi di samping kanan kiri ini memang ini buah-buah salak ya, yang tadi saya bilang kebanyakan adalah buah salak, dan buah salak di sini juga memang bagus-bagus loh. Memang dirawat dengan baik, tanamannya juga bersih, dan lingkungan sekitar dari pohon salak juga bersih karena sering dirawat ya lur. Kalau istilahnya orang sini itu biasa diserbuk, dipapai begitu lur, jadi dibuang. Nah, jalan yang dari pertigaan sampai sini mau ke desa itu sudah ada yang bebatuan dan juga sudah ada yang cor lur. Ini jadi kita akan masuk ke desanya itu sebenarnya situ lur. Itu nanti kita belok kiri, kita sudah masuk desa itu ini. Tapi sudah cor ya, sudah cor. Dan kalau yang sini masih berbatuan. Lur, jadi nanti kita akan melihat di sana. Mungkin masyarakat juga sudah berada di ladang masing-masing, tapi kita lihat nanti di sana beberapa aktivitas dan juga apakah masih ada warga di sekitar, karena ini adalah jam-jam orang biasa berangkat untuk ke kebun lur. Di Masya Allah lur, jadi jalan untuk kita turun masuk ke dusun itu ternyata sangat suram ya. Ini sudah cor tapi agak sedikit licin karena sudah berlumut. Ini cukup lumayan suram karena nanti kita masuknya adalah lewat jalur ini. Ini akses jalur utama ya untuk masuk ke dusun itu, jalannya seperti ini lur. Tapi sudah lumayan bagus karena sudah dicor, walaupun
berlumut karena samping kirinya juga pepohonan salak dan juga ada pohon pisang, salak juga dan lain sebagainya lah pepohonan, karena aksesnya juga sangat turun seperti ini lur. Ini kalau ngerem dadak bisa tergelincir kalau di sini, jadi harus hati-hati. Nah, kita juga sudah akan masuk ini lur ke dusun Gintung Sari ya. Nah, ini rumah-rumah warga yang berada di sini lur. Jadi kita lihat ya, ini berapa mungkin ini sudah tidak digunakan ya lur, sudah menjadi gudang sudah. Terus ada satu rumah, tapi ini dihuni atau tidak saya belum tahu lur. Coba kita lihat. Oh, ternyata ini adalah rumah kosong lur, sudah tidak berpenghuni, mungkin orangnya sudah pindah atau pindah ke rumah yang lain ya lur. Ini juga bekas bisnya juga masih ada lur. Ini rumahnya sangat sederhana di sini lur. Jadi ke bawahnya juga masih tanah dan gundukan seperti ini lur. Nah, sembari kita mulai berjalan lagi ya lur. Ini juga rumah kosong lur. Tadi di belakang rumah kosong, ini juga rumahnya rumah kosong lur, tidak berpenghuni. Mungkin dari 10 rumah yang ada di sini, mungkin yang dihuni hanya beberapa rumah saja ya lur, tidak banyak. Ini juga rumah warga satu lur, itu tadi adalah rumah yang tidak penghuni, ini juga tidak berpenghuni lur, tidak ada orangnya. Jalannya juga masih tanah lur, antar menuju ke satu rumah dengan yang rumah masih tanah. Ini salah satu rumah warga, mungkin warganya atau orangnya masih berada di kebunnya lur. Kita masuk sini. Ini sepi karena orang-orang sedang berada di kebun biasanya jam segini lur. Nah, ini adalah nampak jalan untuk ke kebun ya lur. Nah, ada suara kambing, artinya dalam rumah juga ada ternak warga lur. Nah, ini adalah jalan masuk ke area perkebunan salak lur. Ini sangat bersih kalau kita lihat coba. Nah, itu bersih, tidak ada rumput pun sama sekali di bawah pohon salak ya lur. Jadi memang sangat bersih, dirawat, sehingga hasil panenan di sini untuk salak pondok juga luar biasa mantap. Jadi memang desa ini dusun ini berada dalam perengan ya lur, jalur perengan, sehingga akses menuju satu rumah ke rumah yang lain itu memang agak sedikit curam seperti yang saya lalui ini lur. Nah, ini akses menuju untuk satu rumah ke rumah yang lain itu memang agak suram, terus agak licin, jadi harus hati-hati. Terus ini adalah tempat ibadah, ada satu langgar lur, satu tempat beribadah ini mungkin biasa digunakan untuk sholat berjamaah. Kalau Jumatan saya belum begitu paham ya, Jumatannya di sini itu bersama-sama di sini atau ada masjid yang lain di sekitar sini lur. Nah, ini adalah tempat untuk beribadah orang-orang yang di sini lur, masyarakat di sini. Ini juga ada di bawahnya ada satu rumah, karena masjidnya memang berada di perengan yang cukup lumayan tinggi ya lur. Ini juga sudah agak retak sedikit lur. Itu ada 2 rumah yang ada di bawah, atau 2 rumah. Itu juga sudah ada sayur keliling yang baru saja pulang lur. Kalau kita lihat dari sini
Mananya memang di situ ada rumah-rumah banyak dan sudah bukit. Jadi coba kita nanti cek sama rumah yang berada di bawah lagi ya. Karena motor saya berada di atas. Tapi desanya, suasananya sangat asri dan juga bersih. Alur kampungnya di sini sangat bersih. Tidak ada sampah plastik pun dari tadi saya lihat. Kita bisa lihat dari jalan yang kita lalui ini sangat bersih dan tidak ada satu plastik pun sama plastik. Jadi ini juga ada satu rumah warga lur, sangat nyaman karena di depannya itu masih mempunyai halaman yang cukup lumayan luas dan tidak ada satu sampah pun di depan. Terus rumahnya juga bergandeng dari depan ini sampai belakang itu bergandeng. Mungkin ini rumah satu ya lur. Ini sangat asri lur, karena walaupun rumahnya ini terbuat dari kayu tapi sangat indah ya lur, sangat sejuk. Ini mencerminkan suasana pedesaan. Jadi depan rumah juga masih banyak bunga-bunga lur. Ini jadi samping rumah juga seperti ini, masih kebun salak ya. Terus kalau ke belakang juga masih ada, ini rumah yang menjadi satu dengan rumah yang ini. Ini persiapan kayu juga masih oke. Ketika rumah ada yang bolong ataupun ada yang rusak bisa langsung ditambal dengan kayu yang seperti ini loh. Jadi saya harus hati-hati karena jalannya juga masih ini. Nah, ini persiapan kayu bakar, warga juga ada di sini. Terus ini tempat untuk cuci piring dan lain sebagainya. Tempatnya sangat bersih, nyaman. Dan ini juga bisa akses masuk lur. Nah, mriki dusun pundi namine, Bu? Gendong Sari. Gendong Sari. Berarti temut nek RW ini temut dusun Tlogone berarti. RT pinten sih mriki? RT 3, RW 3. Nek rumahnya enten pinten rumah nek mriki, Bu? Enten sedasa? Kok mboten lah anu. Mboten. Tunggile mboten sami teng dalem sih. Tapi banyak niku Bu dene napa griya-griya ingkang kosong nginggil napa pindah napa tiange? Mboten dados tunggal tunggile. Oh, dados tunggal kali ngajenge berarti. Enten griyane tapi jual kalih yen yang sepae. Oh. Nggih. Ane tak mrene rasane kata sing kosong. Nggih, terang nggih. Enggak, Bu. Jadi banyak rumah warga yang memang kosong karena dekat dengan rumah bapak atau ibunya sehingga menjadi satu. Contohnya rumah-rumah yang berada di atas tadi memang ada satu atau dua itu yang sudah tidak berpenghuni karena mungkin sudah menjadi satu dengan bapak atau ibunya. Ini tempat untuk dia tadi ya lur. Dan ini adalah patokan untuk biasa untuk mengikat kambing-kambing lur. Belajar berjalan ke bawah lur. Belakang ini juga masih ada kayu-kayu bakar sangat banyak. Dan tadi di atas itu adalah tempat untuk beribadah ya lur. Tadi ada tempat beribadah. Jadi tadi saya berada di sini dan ini adalah rumah yang tepat di bawah tempat untuk beribadah. Walaupun seperti ini tapi sangat asri, bersih dan sangat nyaman lur. Jadi hidup di desa itu tidak bingung lur untuk masalah soal kebutuhan makan setiap hari, karena untuk sayur bisa kita langsung metik sendiri, untuk kayu bakar tidak ada gas, tidak untuk memasak tidak ada gas, kita bisa mengambil kayu bakar. Dan ini adalah kambing yang sangat besar lur. Ini adalah jenis kambing PE juga lur. Ini kambingnya sangat besar. Nah, kaki ini adalah wajah dari kambing sangat besar lur. Kambing jenis PE atau ETA.
lagi ke rumah yang berada di bawah lagi lur. Jadi menurut keterangan warga memang ada 10 rumah mungkin, tapi memang karena kebanyakan sudah ada yang pergi dari sini atau pindah, jadi tidak full untuk 10 rumah yang berpenghuni. Ini jalannya juga menuju ke dusun ini, antar rumah juga masih ini ya lur, masih tanah seperti ini lur. Nah itu artinya ada ibu-ibu yang sedang masak karena di atas rumahnya sudah ada asap, berarti masih menggunakan kawon. Nih lur, jatuh lur, jatuh, luar biasa. Ini lur, jadi ini adalah rumah warga yang berada di bawahnya lagi. Tadi saya lewat sini dan saya jatuh di sini lur. Ini rumah warga. Di sampingnya juga masih ada persediaan kayu bakar sangat banyak. Ini juga kayu untuk nanti misal ada bagian rumah yang rusak, ini bisa langsung diganti. Jalan luar biasa lur, bener-bener jatuh lur. Nah ini adalah rumah satu lagi lur. Nggih, ngambil video Bu. Sepi teman sami temu ndi Bu? Teng wono sami. Oh. Niki griya terakhir berarti niki. Nggih. Pinten griya niki? Enten 10 mriki? Songo. Masih songo niku enten tiyang sedanten dadi napa merantau. Oh, lah nek sing jae SMA napa-napa kathah mriki enten. Oh, mriki tok niki berarti liyane mboten enten. Liyane dereng lulus. Oh, dereng lulus sampeyan sekolah. Oh, nggih. Nggih, wonten suwun. Nggih. Niku lu nyumet jalannya malah bolong itu. Nggih, dadi iki. Jadi ini adalah rumah terakhir dari dusun ini ya lur. Jadi ini rumah terakhir dan ternyata anak SMA yang baru lulus itu cuma ini, dan kebanyakan masih ada yang baru sekolah atau masih sekolah ya lur. Jadi ini adalah rumah terakhir, ini adalah rumah Mas Woko lur. Dulu saya pernah bekerja sama Mas Woko, ini rumahnya. Yang paling terakhir adalah yang paling ujung, terus kalau masuknya itu memang jalurnya seperti ini lur, terjal ke bawah. Dan ini adalah akses jalur untuk ke kebun para warga yang akan memetik buah salak yang asalnya seperti ini lur. Jadi kita sama keliling melihat sekitar buah-buah salak di sini tidur. Ini adalah akses menuju perkebunan salak milik warga seperti ini lur. Ini masuk karena ini bisa lur. Jalannya juga sudah berbatu seperti ini sehingga untuk memuat salak tidak licin ya lur. Ya memang rumah warga yang sudah agak permanen, bisa dihitung 1 atau 2 orang ya lur. Walaupun rumahnya seperti ini, tapi taraf ekonomi masyarakat di sini sudah baik lur, karena sudah ditopang oleh pertanian buah salak dan peternakan kambing lur. Nah ini seperti tadi yang saya ceritakan lur, ada 2 rumah. Jadi yang belakang itu biasanya kosong, digunakan untuk memasak dan lain sebagainya, dan yang depan ini untuk rumah utama, tempat tidur, ruang tamu dan lain sebagainya lur. Ini jalannya ke atas ya lur.
kita kembali lagi ke rumah yang satu ini lur. Rumah yang tadi kita kunjungi ini ada satu rumah. Jadi memang tidak banyak di sini rumah-rumahnya lur, tapi cukup lumayan bagus, dan menurut saya ini rumah yang paling asri karena masih alami dan masih sejuk. Halaman juga bersih lur, jendelanya warna biru, merah, putih. Terus di sana juga masih banyak persediaan kayu-kayu bakar. Nah, kita harus berjalan ke atas walaupun sedikit tidak teratur ya untuk bernapas, tapi yang jelas ini luar biasa. Sekali lagi saya informasikan bahwa ini adalah dusunnya adalah dusun Gintung Sari, terus masuknya adalah Tlogo, RT-nya adalah RT 3, RW-nya RW 3 juga. Ini masuk dalam wilayah Desa Tlogo. Kalau lihat dari atas memang seperti itu, bisa dilihat ya, jadi gambar saya di atas, jalan-jalannya terjalannya seperti apa bisa dilihat.